Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dengan NIM 2010301147. Di sini saya akan mempresentasikan dari biathlon. Untuk definisinya, biathlon sendiri adalah olahraga musim dingin yang mempertandingkan dua cabang olahraga yaitu ski, alam, dan menembak. Kata biathlon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua pertandingan. Historinya, biathlon sendiri kombinasi olahraga musim dingin, ski lintas alam, dengan keahlian menembak senapan. Olahraga ini berakar pada tradisi dari Skandinavia untuk memuja dari dewa Norse ketujuh sebagai dewa ski dan berburu. Dewa ketujuh Kadi juga dirayakan sebagai perburu pemain ski. Keterampilan gabungan ski dan keterampilan menembak pertama kali dikembangkan oleh militer di kawasan itu. Dokumen menggambarkan pertemuan unit ski Norwegia dan Swedia di Perang Utara keduanya pada 1700-an. Kompetisi ini pertama kali tercatat sepanjang sejarah Norwegia-Swedia antara perusahaan patroli. Olahraga dianggap memberikan pelatihan yang berharga serta rekreasi pada tahun 1861. Klub senapan dan ski tricycle, klub biathlon pertama didirikan oleh Norwegia. Dan setelah itu, klub serupa ditemukan di seluruh Eropa Utara. Peraturan permainannya sendiri itu berbeda jaraknya, ada 6 kilo hingga 20 kilo. Berhenti pada jarak tembak untuk menargetkan 2 atau 4 kali. Diameter targetnya sepenuhnya bergantung pada posisi pemotretan atau jangkauan dan sangat kecil. Saat memotret atau membidik dalam posisi berdiri diameternya 115 mm, sedangkan potret dalam posisi tengkurap atau membidik dengan posisi tengkurap itu lebih kecil lagi, 45 mm. Selanjutnya klasifikasi untuk masalah fisik. Nah, yang pada pemain biathlon ini pertandingan terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu kelas olahraga LW 2-9, pemain ski berdiri, pemain ski dengan gangguan kaki. Olahraga kedua LW 2, pemain ski memiliki gangguan pada salah satu kaki, misal amputasi di atas lutut. Mereka akan menggunakan protesis dan ski dengan dua ski. Kelas olahraga LW3, kelas olahraga ini mencakup pemain ski dengan kelainan pada kedua kakinya seperti kelemahan otot pada kedua kakinya. Yang berikutnya ada LW4, pemain ski di kelas olahraga ini termasuk yang memiliki gangguan di bagian salah satu kaki, tetapi dengan dampak yang lebih kecil ski dibandingkan dengan LW2. Contohnya umumnya amputasi pada pergelangan kaki atau hilangnya kontrol pada salah satu kaki. Selanjutnya yaitu pemain ski dengan gangguan lengan. Untuk LW5 atau 7, kelas olahraga ini diperuntukkan bagi para atlet yang memiliki kelainan pada kedua lengannya, sehingga tidak boleh menggunakan tiang ski. Pemain ski misalnya tidak memiliki tangan atau tidak dapat menggerakkan atau menggenggam dengan kuat. Oleh karena itu, Anda akan melihat mereka bermain ski tanpa tiang. Kelas olahraga LW6, atlet yang berkompetisi di kelas olahraga LW6 memiliki gangguan yang signifikan pada satu lengan, misalnya lengan yang hilang di atas itu, dengan yang rusak terpasang pada tubuhnya dan tidak boleh digunakan selama balapan. Di sisi lain, mereka akan menggunakan tiang ski. Lalu yang selanjutnya LW8. Pemain ski di kelas olahraga ini memiliki gangguan sedang pada satu lengan. Atlet misalnya dapat melenturkan siku atau jari
di satu sisi atau mereka harus diamputasi di bawah siku. Mereka menggunakan satu tiang ski saja. Selanjutnya untuk pemain ski dengan gangguan gabungan lengan dan kaki. Nah, ini pada LW ke-9. Olahraga ini dirancang untuk pemain ski memiliki keterbatasan pada lengan dan kaki. Beberapa pemain ski LW 9 memiliki masalah koordinasi ringan di semua ekstremitas. Lainnya memiliki amputasi yang mempengaruhi pada satu lengan dan satu kaki, bergantung pada kemampuannya. Mereka akan bermain ski dengan satu atau dua tiang ski. Kelas olahraga LW 10 sampai 12 seat sticker. Semua pemain ski duduk memiliki gangguan yang mempengaruhi kaki mereka. Mereka dialokasikan kelas olahraga yang berbeda bergantung pada kontrol batangnya yang sangat penting untuk akselerasi dan keseimbangan selama balapan. Nah, kelas olahraga LW10 pemain ski kelemahannya yang membatasi fungsi kaki dan badan mereka. Mereka tidak dapat duduk tanpa menopang dirinya sendiri dengan lengan, misal karena paraplegia. Selanjutnya untuk sport class 10,5. Pemain ski di sport ini memiliki kontrol bagasi yang teratas, tetapi mereka dapat menjaga keseimbangannya duduk di saat tidak bergerak ke samping. Kelas ski 11, pemain memiliki kelemahan kaki dan kontrol batang tubuh yang adil, yang mungkin mereka untuk menyeimbangkan bahkan saat bergerak ke samping. Kelas olahraga LW 11,5 pemain ski di kelas olahraga ini memiliki kontrol bagasi yang mendekati normal. Kelas olahraga LW 12 pemain ski di kelas olahraga ini memiliki kecacatan yang serupa dengan yang dijelaskan untuk olahraga LW 2 sampai 4. Mereka memiliki kecacatan kaki, tetapi pengendalian bagasi normal. Mereka memenuhi syarat untuk berkompetisi berdiri atau duduk, dapat memilih cara bermain ski yang mereka sukai pada klasifikasi yang pertama. Klasifikasi fisik. Nah, kelas olahraga B1 sampai 3 memiliki pemain ski dengan gangguan penglihatan. Kelas B1 pemain ski di kelas olahraga ini buta atau tidak memiliki ketajaman visual yang baik. Selanjutnya B2 yaitu olahraga ini mencakup atlet dengan ketajaman visual yang lebih tinggi daripada atlet B1. Selanjutnya untuk B3, profil B3 ini gangguan penglihatannya paling ringan yang memenuhi syarat untuk para biathlon. Nah, selanjutnya untuk pemain ski B1, pemandu wajib dan pemain B1 B3 memilih untuk bermain ski dengan pemandu. Selanjutnya analisis cedera. Analisis cedera lutut yaitu merupakan cedera yang paling banyak terjadi pada olahraga yang mengandalkan lutut atau bertumbuh pada seperti lari, sepak bola, voli, maupun biathlon. Cedera jenis ini cukup menyiksa penderitanya. Pertolongan pertama yang bisa diberikan untuk cedera nyeri ini yaitu menggunakan es. Selanjutnya cedera bahu. Cedera bahu merupakan kondisi yang paling sering terjadi pada pergerakan sendi bahu. Nah, sehingga menyobek, robekan, atau bengkak. Umumnya cedera ini rawan menimpa atlet yang melakukan gerakan bahu berulang. Misal tenis, golf, cedera yang lainnya. Selanjutnya yaitu cedera tulang kering atau shin injury. Nah, cedera ini biasanya terjadi peradangan pada otot yang diakibatkan oleh meningkatnya intensitas aktivitas fisik yang secara mendadak. Selanjutnya hip injury. Hip injury biasanya terjadi pada bagian area pinggang atau punggung bawah yang terasa nyeri. Kondisi ini disebabkan oleh otot yang tegang, robek, atau saraf kejepit. Olahraga ini paling rawan terkena cedera punggung pada golf, sepeda, dan mengangkat beban. Selanjutnya untuk menghindari cedera itu yaitu melakukan pemanasan
Sebelum melakukan latihan fisik, pertolongan pertama yang terjadi pada cedera olahraga dilakukan dengan mengistirahatkan bagian yang cedera, mengompres es, membebat atau menekan daerah yang cedera dengan elastis bandage. Penanganan fisioterapi pada hip injury, yang pertama kita memberikan infrared atau kita berikan transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS dan terapi latihan. Tujuannya diberikan modalitas ini untuk membantu menurunkan nyeri, spasme, edema, dan meningkatkan kekuatan otot, lingkup gerak sendi, dan kemampuan aktivitas fungsional pasien. Cedera bahu, kita berikan IR untuk mengurangi nyeri. Latihan fleksibilitas pada latihan pendulum dan pergerakan aktif. Peregangan tidak boleh sampai menimbulkan nyeri. Teknik rehabilitasi bahu adalah remobilisasi jaringan lunak dan mobilisasi sendi. Selanjutnya cedera lutut. Latihan penguatan ini berfokus pada penguatan lutut dan sekitarnya, khususnya pada area otot paha depan dan otot paha belakang. Melatih keseimbangan dan stabilitas tubuh dapat membantu mengurangi resiko cedera lutut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.